Salam merdeka, salam sejahtera semua. Saudara-saudara yang kekasih, saya memberikan tema hari ini, mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. 2000 tahun yang lalu, ayat-ayat ini digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis. Karena sebelumnya, ratusan tahun sebelum Injil Matius ditulis, 700 kurang lebih 500 tahun kemudian nubuatan ini oleh mulut Nabi Maleaki, roh dan kuasa Elia akan mempersiapkan umat yang layak. Yohanes Pembaptis berkhotbah di Sungai Yordan, membalikkan hati bapak-bapak, mulai dari rakyat yang keluar dari Yerusalem, Judea, dan Sungai Yordan, mengaku dosa-dosa di Sungai Yordan, mereka dibaptis. Sejumlah orang Farisi dan juga Sadusi, mereka mau dibaptis. Yohanes Pembaptis menemplak dosa pemimpin-pemimpin, karena mereka wajib ditegur, karena mereka bapak-bapak, pemimpin-pemimpin rumah ibadat yang dekat dengan umat. Sebab itu, berpadanlah dengan buah-buah pertobatan. Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis 2000 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2020 sampai seterusnya kedatangan Tuhan kedua kali. Bapak-bapak bicara pemimpin-pemimpin. Di tangan pemimpin-pemimpin satu generasi dilepaskan. Bila hancur bapak-bapak yang terdahulu, mulai dari kakek buyut, kakek, ayah sampai kita, generasi yang tidak layak, maka akan mempersembahkan generasi yang hancur. Saudara, berapa orang yang sekarang ini hidup di luar kelayakan untuk datang kepada Tuhan? Alkitab berkata, if there is no vision, the people shall perish. Di mana tidak ada wahyu, maka rakyat manusia akan menjadi liar atau terhukum. Saudara, krisis kepemimpinan akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Krisis kepemimpinan akan membuat generasi pemberontak-pemberontak di mana-mana. Krisis kepemimpinan membuat stagnan masyarakat karena tidak ada contoh dan teladan. Generasi pemimpin yang sungguh-sungguh kompromi kepada dosa-dosa, maka semua rakyat yang dipimpin akan berbuat dosa yang sama. Saudara, urapan Elia datang kepada hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Kita membutuhkan pengurapan Elia untuk membalikan hati bapak-bapak. Konsekuensi bapak-bapak adalah dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 mengatakan, aku akan membalaskan kejahatan bapak-bapak kepada 3 dan 4 keturunan. Kita lihat ukur dari buyut, kakek, ayah ke kita semua 4 generasi. Bayangkan kalau mereka di atas sana, mereka tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar, alias menyembah setan-setan, berhala-berhala. Kalau dalam kepemimpinan hidup sembrono, tidak tanggung jawab kepada yang dipimpinnya, maka kompromi, hancurlah generasi yang akan dipersembahkan. Saudara, generasi yang akan datang itu ditentukan pemimpin-pemimpin sudah bertobat. Bertobat hari ini, maka ada pemulihan antara bapak-bapak dengan anak-anaknya secara jasmani atau secara rohani. Ini adalah Allah mereformasikan mentalitas, moralitas, nilai-nilai moral yang ada dimiliki oleh bapak-bapak. Sebab itu generasi yang mempersembahkan perubahan di tengah-tengah kepemimpinan, maka rakyat yang dipimpin, keluarga yang dipimpin mengalami pembaruan. Persiapkanlah satu generasi, maka bangsa ini akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Di mana-mana pemimpin bertobat, maka rakyat dipimpin pun mengalami pembaharuan. Mari kita introspeksi diri. Buanglah korupsi, kejahatan, judi, maksiat, mabok-mabok, narkoba,
Bapak-bapak pemimpin bertanggung jawab mempersembahkan generasi yang akan datang. Sebab itu dikatakan oleh Alkitab, mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan kedua kali. Sudahkah saudara mempersiapkan generasimu yang sekarang, mulai dari rumah tangga dan di dalam pekerjaan, pelayanan, mempersiapkan generasi yang sedang hancur, memberontak, durhaka, supaya mereka melihat hikmat akal budi hidup benar, maka mereka berduyun-duyun akan datang berteriak, "Bapa, aku mau datang." Orang-orang yang terhilang akan datang memeluk bapaknya. Orang-orang yang liar dari rumah Tuhan akan datang mencari bapaknya. Demikian para pemimpin akan mencari anak-anak rohaninya, anak-anak rakyatnya dipimpinnya, sehingga terjadi pembangunan rohani di semua bidang. Dahsyat bukan? Inilah yang dikatakan mempersiapkan umat yang layak. Layak artinya cocok dengan Tuhan, selaras dengan Tuhan. Layak artinya semua, layak dengan Tuhan, layak dengan sesama, layak dengan lingkungan. Tuhan Yesus memberkati generasi yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Amin.